Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Antero hari ini hadir dalam beranda kita, tentu berbicara mengenai COVID-19. Tanggal 28 hingga tanggal 1 November adalah momen libur panjang, dan biasanya momen libur panjang ini melahirkan mobilitas masyarakat yang lebih tinggi. Biasanya mobilitas yang lebih tinggi ini berkaitan dengan angka COVID, meningkatnya angka COVID, begitu. Dan bagaimana caranya agar kita bisa tetap liburan, tapi tetap juga sehat dan tidak terinfeksi dengan coronavirus. Nah, telah hadir di studio narasumber kita, Dr. Harapan, Master Infectious Disease. Dan Dr. Harapan ini merupakan manajer penelitian dan pengembangan laboratorium infeksi Universitas Syahkuala. Beliau juga merupakan pakar epidemiologi Universitas Syahkuala, dan beliau ini sudah memiliki lebih dari 50 publikasi ilmiah, dokter ya, di sejumlah jurnal-jurnal internasional yang pastinya terakreditasi. Dan beliau ini adalah salah seorang editor dan juga reviewer di sejumlah jurnal-jurnal terakreditasi. Dan saat ini juga sedang fokus di penelitian terkait COVID-19 di Indonesia, khususnya di Aceh. Saya hafal betul, dokter. Apa kabar Anda, dokter? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak? Iya, baik, alhamdulillah. Dokter, tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ini liburnya lumayan panjang. Biasa masyarakat kita kalau libur itu kan suka bepergian. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa liburan dengan tenang tanpa dihantui dengan COVID-19 ini, dokter? Kalau seandainya kita berbicara hal seperti ini kan panjang ya, bahasanya panjang. Cuma kalau seandainya masih bisa, itu stay at home. Itu prinsipnya. Prinsip utamanya adalah tetap tidak keluar rumah. Itu kalau prinsipnya, kalau seandainya hal utama yang harus kita lakukan pada saat pandemi sekarang ini. Cuma kalau seandainya tidak bisa terelakkan, katakanlah ya, udah lama nggak liburan, kemudian pengen liburan, anak-anak dan makanya kemudian keluarga juga udah minta liburan, itu juga sulit untuk tidak kita laksanakan liburan. Tapi ada beberapa memang rambu-rambu yang harus kita lakukan. Misalkan kalau seandainya kita berpergian ke luar daerah menggunakan pesawat, katakan demikian, terutama mungkin kita nanti bahas tentang bagaimana menggunakan pesawat dengan menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Nah, kalau seandainya kita menggunakan pesawat terbang, hal utama yang harus kita perhatikan bahwa kita harus ke bandara, ceritanya ya. Kemudian masalahnya adalah kita akan berkerumun dengan orang yang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah salah satu menghindarinya, bisa kita pergi lebih awal. Jadi check-in-nya lebih awal kalau seandainya memang bisa memungkinkan. Yang kedua adalah karena penyebaran virus ini termasuk dari benda-benda yang sudah sering dipegang, katakanlah kalau seandainya di bandara ada ATM, kalau seandainya nggak ada duit ada ATM, kemudian ke meja dari resepsionis atau meja dari counter. Nah, itu kalau seandainya bisa itu harus dihindari. Termasuk nanti kalau seandainya ada eskalator, kemudian itu biasanya itu dipegang. Nah, itu di situ banyak sekali ini kuman termasuk virus ini kalau seandainya kita pegang. Nah, artinya apa? Memang harus dari awal terpatri di kepala bahwa saya tidak boleh memegang sesuatu yang tidak penting. Nah, itu kalau seandainya termasuk di dalamnya adalah kalau seandainya kita pembayaran, kalau seandainya bepergian, kemudian pembayaran kalau seandainya bisa kita menggunakan yang tidak tunai. Artinya kontak dengan orang lain itu lebih sedikit. Pembayarannya menggunakan non tunai kalau seandainya bisa, kemudian hindari keramaian. Nah, hal yang lain adalah pastikan sebelum berangkat itu membawa peralatan, katakan satu disinfektan. Nah, disinfektan itu yang harus mengandung alkohol minimal 60%. Memang yang beredar di masyarakat sekarang itu adalah yang 70%, itu kan lebih bagus, tapi minimal 60% itu bisa. Nah,
Yang kedua, kalau seandainya dengan kondisi seperti itu tidak terhindari kalau seandainya bersentuhan dengan orang lain, ya tangan, kemudian benda segala macam itu. Nah di situ harus setelah sampai ke hotel katakan itu harus cuci tangan. Nah itu yang bepergian. Termasuk kalau seandainya memang perlu, kalau seandainya ada disinfektan, kita lakukan penyapuan terlebih dahulu menggunakan disinfektan gitu. Biasakan kalau seandainya ibu-ibu ada yang apa itu namanya yang tisu basah, biasa tisu basah itu mengandung disinfektannya gitu. Jadi itu bisa digunakan sebelum duduk katakan dilap, kemudian kursi dari pegangan kursi dari ininya dari pesawat, kemudian di depannya itu biasanya di depan itu kan ada kursi yang di depannya. Jadi bagian belakangnya itu dilap. Biasanya kalau seandainya kadang-kadang penumpang sebelumnya kita nggak tahu siapa, kita nggak tahu siapa. Kemudian ketika dia bersin katakan seperti itu. Tapi memang prinsipnya kalau di pesawat karena memang sirkulasinya itu tidak seperti mobil. Jadi kalau dari mobil dari depan kalau terbuka AC dia kan ke belakang gitu kan. Nah kalau seandainya di pesawat itu memang sirkulasinya memang itu sudah sedemikian rupa sehingga potensi untuk menyebarnya itu katakanlah dari satu kursi A1A katakan ke 9 atau 10 atau 11 itu jarang sekali terjadi dari penyebaran dari udara gitu ya. Tapi kalau seandainya dari tempat segala macam dari meja dari mejanya kemudian dari pegangannya itu sangat memungkinkan. Dan tentu saja harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, tetap pakai masker. Tetap pakai masker itu kuncinya. Itu kalau seandainya tetap pakai masker itu mungkin udah tidak perlu disampaikan, itu memang udah harus di kepala. Ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Tapi kita lihat masyarakat kita ini masih banyak sekali yang abai, dokter, masih ada malah yang tidak menggunakan masker begitu. Menurut Anda apa kira-kira yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan angka COVID ini? Awal saya melihatnya di awal seharusnya pemerintah memang strict terhadap masuknya dari luar. Kita ambil contoh Australia. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kita ambil contoh Australia maupun New Zealand. Apa yang mereka lakukan di awal-awal ketika virus ini ada, mereka bisa lihat di Australia itu tidak ada pakai masker lagi. Karena udah bebas gitu. Nah kalau sekarang kan kita juga hal itu tidak mungkin dilakukan lagi gitu kan. Apa yang bisa dilakukan sekarang dengan mengeluarkan regulasi, katakanlah ya tetap mungkin pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Saya tidak bisa mengatakan yang terbaik ya, karena memang banyak kekurangannya termasuk Kementerian Kesehatan kita juga termasuk menterinya gitu. Saya nggak tahu di mana beliaunya gitu ya. Mungkin harus lebih proaktif lagi. Banyak kekurangannya. Kira-kira di mana dokter? Pak, salah satunya. Pak, termasuk yang termasuk ketidaktegasan pemerintah kita pada awal-awal gitu. Termasuk pemerintah kita sendiri, katakanlah menteri itu abai, ya. Jadi di awal-awal katakan mengabaikan bahwa COVID ini adalah sesuatu yang bisa sembuh sendiri, tidak perlu pakai masker. Di awal-awal gitu ya, Menteri Kesehatan misalnya tidak perlu pakai masker sendiri, tidak perlu pakai masker segala macam, kemudian berkembang. Gitu. Apakah itu artinya Menteri mengajak kita untuk underestimate terhadap COVID? Mungkin awal-awal karena datanya juga belum kuat kali ya, belum solid, jadi mungkin kurang baca juga kitanya atau segala macam sehingga keluarlah hal-hal yang seperti itu. Saya pikir itu disayangkan. Terkait angka tes COVID di Indonesia khususnya Aceh ini bagaimana dokter? Kalau seandainya kita bicara tes COVID kan ada 3 ya. Ada misalnya ada banyak metode, tetapi yang paling itulah yang rapid test. Rapid test itu ada yang antibody, berdasarkan antibody, ada berdasarkan antigen. Kemudian yang paling mutakhir itu adalah PCR. Nah PCR itu juga ada yang manual, ada yang yang otomatis. Nah apa yang terjadi adalah di awal-awal
lab kita yang ada itu cuma 1 dan 2. Artinya mengapa 1 dan 2? Satu yang ada di Bangkes, yang kedua ada di Universitas Syakuala. Itu yang pertama kali muncul. Nah, hampir 3 bulan itu pemerintah tidak ada pernah menambah penambahan kapasitas lab gitu ya. Sampai beberapa katakanlah 1 bulan atau 3 minggu yang lalu baru ada katakanlah penambahan yang di ZA, kemudian yang di Labkes ya. Nah, kalau seandainya kita lihat itu ada keterlambatan, mungkin masalah biaya segala macam ya. Kita memang nggak bisa menyatakan yang mana gitu kan. Tapi yang jelas bahwa ada fokus pemerintah mungkin kurang gitu ya. Kalau seandainya kita bandingkan dengan Sumatera Barat gitu kan, yang angka tesnya lebih banyak. Karena memang ada indikasi, ada senyelemen apalah ya yang menyatakan bahwa kalau seandainya tidak dites kan nggak ada kasus. Nah itu kan masalahnya itu, karena kan setiap pemerintah, saya tahu setiap pemerintah di daerah itu ingin terlihat bagus oleh pemerintah pusat gitu kan ya. Sampelnya pasiennya tidak ada gitu segala macam gitu. Tapi pada saat kasus seperti ini kita nggak bisa, ketika dia tidak ada kasus kemudian daerah itu bersih. Permasalahannya adalah berapa berapa orang yang dites gitu. Berapa orang yang dites dan berapa orang yang positif gitu. Kalau seandainya yang ditesnya cuma 100, positifnya 10, kan nggak bisa juga dibandingkan ada orang yang ditesnya udah 1 juta kemudian positifnya 10.000 gitu kan. Itu kan proporsinya beda. Baik, apakah ini artinya angka tes di Aceh itu rendah, dokter? Sangat rendah. Sangat rendah. Sangat rendah. Karena seperti ini, saya nggak tahu, misalkan ya, daerah Aceh Barat Selatan itu tesnya di mana daripada Aceh. Dengan sekarang pemerintah ingin berharap agar hasil itu bisa keluar 24 jam. 24 jam dengan pemeriksaan yang ada di Banda Aceh, walaupun sampelnya di Aceh Tenggara. Nah itu sesuatu yang menurut saya saya pikir boleh gitu ya. Kita kalau seandainya bisa 8 jam kenapa enggak gitu kan. Tapi harus kita lihat juga apakah mungkin kalau seandainya dengan lab yang ada di Banda Aceh, kemudian sampel yang ada di Aceh Tenggara itu bisa 24 jam gitu kan. Itu artinya memang dari data yang saya dapatkan bahwa pemeriksaannya sampai malam gitu. Jadi dan itu nggak mungkin gitu ya. Harus realistis. Harus realistis gitu. Baik, terkait penularan COVID-19. Dahulu di awal-awal kemunculan COVID-19 ini, dokter, WHO tidak menyebut bahwa COVID-19 ini bisa menular melalui udara, tidak menyebut. Lalu akhirnya WHO secara resmi menyebut bahwa virus corona bisa menular melalui udara. Ini bagaimana penjelasannya, dokter? Kenapa bisa berubah? Apa mungkin bermutasi lagi atau seperti apa? Bukan. Jadi seperti ini. Di awal-awal bukan Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan tidak ada. Jadi statementnya itu adalah tidak cukup data, karena kan statementnya gitu. Kalau seandainya sesuatu yang baru kemudian kita menyatakan belum ada data yang mumpuni untuk menyatakan bahwa ini bisa airborne gitu kan. Tetapi yang menjadi masalah di tengah-tengah kemudian peneliti, orang saintis berkoalisi memberikan surat terbuka yang disampaikan, dipublikasi di jurnal internasional lebih dari 120-an gitu. Menyatakan bahwa ternyata data yang menunjang adanya kemungkinan untuk yang airborne transmission atau transmisi melalui udara besar loh, gitu. Termasuk yang pada kondisi-kondisi, terutama pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi muncullah statement dari pernyataan resmi dari Badan Kesehatan Dunia, termasuk seperti ini. Termasuk Badan Kesehatan Dunia di awal-awal menyatakan bahwa belum ditemukan, hampir dikatakan tidak ada potensi seseorang yang asimptomatik, arti asimptomatik tidak ada gejala bisa menyebarkan COVID-19.
Nah, pada akhir-akhirnya kan terbukti bahwa pasien yang asimptomatik yang kita dengar dengan OTG, nah OTG itulah orang tanpa gejala ya. Tadi itu ternyata bisa menyebarkan virus ini ke orang lain. Dan bahkan itu yang menjadi penularan yang tidak mudah untuk diselesaikan karena tidak ada gejala, tetapi dia positif, kemudian itu yang menjadi penyebaran di masyarakat. Artinya perubahan putusan ini tidak ada hubungannya dengan virus ini bermutasi? Sampai sekarang tidak. Tetapi memang beberapa mutasi ditemukan, ya terutama ada mutasi yang dia mempercepat virus ini bermultiplikasi, berkembang di dalam lab. Gitu. Jadi konsepnya adalah kita bisa menilai, oh ternyata mencari mutasi ini ada atau enggak, kemudian lihat perkembangan atau pertumbuhan virus itu di dalam sel mamalia di dalam lab gitu. Kita bisa lihat setelah dikasih dengan dosis sekian virus yang dengan mutasi, dengan tanpa mutasi, ternyata setelah beberapa jam sampai 24 jam jumlah virus yang dihasilkan itu lebih banyak ketika ada mutasinya gitu. Tapi apakah itu akan berpengaruh di masyarakat secara belum ada bukti. Gitu. Dokter, ada penelitian di Badan Sains Nasional Australia itu menyebutkan bahwa ada virus corona yang bisa hidup sampai 28 hari, begitu dokter? Apakah memang bisa selama itu? 28 hari di mana? Saya juga kurang jelas. Beritanya juga tidak jelas. Yang jelas mereka menyebutkan adalah ada Badan Sains Nasional Australia membuat penelitian dan akhirnya menemukan virus itu bisa hidup 28 hari. Mungkin? Satu, kalau seandainya SARS-CoV-2 yang virus penyebab COVID-19 itu saya berdasarkan penelitian yang ada itu tidak sampai 28 hari di tempat tertentu. Nah gitu, jadi kalau seandainya 28 hari di mana loh, 28 hari di sel ya bisa, 28 hari itu kalau seandainya di sel itu bisa sampai bulanan gitu. Apalagi kalau seandainya virusnya itu ada kemudian disimpan di katakanlah di nitrogen cair, itu memang penyimpanannya kalau seandainya kita simpan virusnya itu bisa ratusan tahun gitu. Ketika disimpan dia di minus hampir di bawah minus 80, dia itu bisa dibekukan, kemudian kalau seandainya tahun depan atau 2 tahun lagi kita ingin melakukan, kemudian kita biarkan lagi virusnya, itu bisa. Oh gitu. Artinya jika menempel di benda mati itu tidak bisa tahan. Nah, kalau di benda mati yang saya dapatkan itu maksimal itu 8 hari, tetapi di beberapa benda ya. Katakanlah kalau seandainya seperti ini minimal 24 jam. Bukan minimal, maksimal 24 jam. Misalkan ini apa ya? Kayu ya. Kalau seandainya di kayu itu bisa 4-5 hari. Tapi harus diingat bahwa penelitiannya itu jadi seperti ini. Ada sumber virus yang disemburkan gitu kan di dalam ruangan, kemudian dibuatlah di situ ada kayu, ada busa, ada segala macam. Nah, nanti setelah beberapa periode waktu, katakanlah setiap 2 jam atau setiap 4 jam, setiap 8 jam, kemudian di swab, ya diambil sampelnya seperti itu. Nah, di kayu itu bisa terdeteksi materi genetiknya itu sampai 4 hari sampai 4 hari gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu virusnya itu masih bisa menginfeksi atau enggak gitu. Karena seperti ini prinsipnya dalam virus itu kita bisa deteksi materi genetiknya, tetapi belum tentu bahwa dia bisa menginfeksi gitu. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui dia bisa menginfeksi atau enggak, itu berarti harus dimasukkan ke dalam sel. Di dalam lab gitu. Gitu. Baik, dokter, ini kita sudah di ujung waktu. Kira-kira bisa diberikan sedikit closing statement tadi terkait bagaimana
liburan tapi tetap sehat? Mungkin sebagai untuk pendengar sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi liburan ini adalah satu, kalau seandainya bisa, janganlah liburan terlebih dahulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya liburan, bisa liburan ke daerah-daerah yang memang tidak padat penduduk gitu kan. Katakanlah camping sama keluarga di gunung atau di apa gitu, jangan ke mall atau ke tempat hiburan yang seperti theme park gitu kan, banyak orang yang bisa ini gitu. Kalau seandainya memang harus melakukan liburan, protokol kesehatan harus ditegakkan, katakanlah pakai face shield, kemudian pakai masker, pakai cuci tangan ini yang reguler gitu, pakai hand sanitizer. Yang penting juga ingat pesan Ibu Dokter ya, 3M. 3M, benar ini. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi jarak. Baik. Terima kasih dokter untuk waktunya hari ini. Ya, demikian pendengar beranda kita hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Akhirnya dari kantor berita Radio Antero Banda Aceh, saya Mila Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.